Moving back to Colorado, it's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet right to Kendra's. I hated you and I hope to God that you knew. Now there's drama. Found a club for that where I met ya. Had a heart attack, yada yada. Pull you turns, you were it till you weren't. High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you harder. High school in Jakarta, an elaborate saga. I still hate you for making me wish I came out smarter. You love, hate your mother, so do I. Could've ended different, then again we went to high school in Jakarta. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Siang pemirsa. Seorang remaja. Berita terkini dari SMA terbaik di Nusantara, SMA Negeri 1 Patok Besi. Peringkat karyawan pertama untuk kelas 11 IPA kembali diraih oleh Dirgantara Putra untuk kesekian kalinya. Disusul Diandra Aditya di peringkat kedua, Vira Kasia sebagai peringkat ketiga, dan Aureta Magnolia, penari balet nasional yang baru saja menyumbang medali dalam Asian Grand Prix tahun lalu, menduduki peringkat keempat. Sampai tahun ini, belum ada murid yang berhasil menyaingi pencapaian 4 besar tersebut. Kerja keras yang luar biasa ini juga diapresiasi oleh Direktur SMA Negeri 1 Patok Besi. Alah Rey, jadi anak kok kebangetan banget. Sudah tahu sebentar lagi ujian. Kamu nanti lulus mau jadi apa? Istighfar Rey. Jangan kurang ajar kamu Rey. Jangan mentang-mentang nilai kamu bagus, kamu bisa bersikap seenaknya. Dengar kamu Rey. Dirgantara Putra, peringkat kelas pertama. Bukan kutu buku seperti yang kalian bayangkan, karena dia lebih sering bolos pelajaran daripada masuk kelas. Naila Dirgantari 12 IPA 2. Mama. Terima kasih Pak, saya pamit dulu. Ya, silakan. Dari kemarin gue belum pernah ketemu anaknya Rin. Dari kemarin pertanyaan lo sama aja. Lagi. Awas naksir, mau dikenalin ceritanya. Kan gitu. Lagian kalau lo mau kenalan aja sendiri. Mana ada yang berani kenalin. Tapi kata kalian semua, Ray ada di kelas sebelah. Harusnya gue udah pernah ketemu dong sama dia. Gimana mau ketemu? Raja belum masuk dari hari Rabu. Belum masuk? Biasalah, bolos. Gue dari Dean pas esok kemarin. Yang mantan ketos itu? Yang ganteng itu. Yang dideketin Trisa dari zaman dinosaurus gak dapet. Astaga, parah Horin. Tapi kalian sadar gak sih, Ray jadi lebih kalem semenjak kelas 12? Tapi juga sih, padahal dulu dia sering banget ngebukin teman sekelas. Itu mah udah biasa buat dia, sebiasa dapat peringkat pertama. Dasarnya udah pinter dari lahir, mau gimana lagi? Emang peringkat pertama terus gitu? Tiap tahun naik. Coba deh lo bayangin. Dari kelas 10 namanya nggak pernah turun dari peringkat pertama. Paralel, bukan cuma kelas. Kira-kira dulu ibunya ngidam apaan ya? Gue pengen deh punya anak sepinter dia. Dia amit-amit. Mending anak gue nggak pinter-pinter amat, tapi berbudi pekerti luhur. Bagus.
Makanan sama minuman yang lo bawa, tolong dibayar. Anak baru ya lo? Nama? Naila. Oke Nay, pertama, ikut campur urusan orang lain itu namanya bego. Yang kedua, pastiin dulu orang itu siapa. Ketiga, kalau gak tau orang itu siapa, punya mata kan? Bisa baca. Viera Octavia, peringkat kelas ketiga. Mereka menyebutnya gadis kelewat gila karena ambisiusnya. Sifatnya angkuh, luar biasa dalam menghina. Pernah nyaris dikeluarkan dari sekolah karena kasus pembulian. Apa lagi sih? Gue mampu bayar sendiri. Terus kenapa lo harus nyuri? Bukannya gue berprasangka buruk, Salahnya di mana? karena lo ngambil apa yang bukan hak lo. Dunia ini udah banyak ambil apa yang seharusnya jadi hak gue. Jauh lebih banyak apa yang gue curi selama ini. Tapi nggak bakal adil kalau pembalasan lo dalam wujud fisik kayak gini. Ya adil buat siapa? Buat pemilik toko, buat karyawan. Buat lo juga. Kalau nggak ada sangkut pautnya sama lo, gak usah so jadi pahlawan. Karena gue gak suka orang caper. Kemarin gue lihat lo pulang sekolah jalan kaki, Nay. Rumah lo dari sini. Lumayan deket sih, lumayan. Boleh tuh, lumayan. Hemat ongkos sih. Dasar lo, maunya gratisan. Pencinta gratisan dia. Sasi kemana sih? Masa ia macet dari tadi? Gak tahu. Apa yang nggak coba dikontak aja? Udah lumayan lama juga kan? Boleh? Sorry, ngambil bola. Namanya Deandra Aditya. Ganteng, cool, dan pintar. Sayangnya dia bukan anggota geng motor atau putra tunggal konglomerat. Dia cuma tetangga cewek bermasalah yang nyaris dikeluarkan dari sekolah. Maaf. Makasih. Sama-sama. Guys, gue punya pertanyaan. Lo kenal gak sih sama cewek yang tampangnya mirip berandal terus sering pakai make up bold gitu? Maksud lo Pira? Siapa? Vera namanya. Kenapa emang? Ya nggak apa-apa sih. Kemarin gue ketemu dia di minimarket terus kayak sangar gitu orangnya. Bukan sangar lagi, udah mirip preman pasar. Gitu-gitu temen lo. Mantan temen gue. Udah. Mantan teman. Jadi, gue, Pira, Trisa temenan pas kelas 10 sebelum kenal dia. Terus, dia bikin suatu masalah dan kita kepisah. Jangan lupa, dia juga ngejauh gara-gara ambis dapet ranking. Iya bener, semenjak dapet ranking, gue udah jarang lagi lihat dia bareng kalian. Mending lo jauh-jauh deh dari anak ambis gitu. Emang dia peringkat berapa? 3. 3. Gak percaya kan lo? Cewek segarang dia bisa masuk 3 besar. Di setiap ujian. Sama kayak Ray. Sama kayak Ray. Gue kira cuma Ray yang sefenomenal itu. Sebenarnya ada beberapa orang lagi. Tadinya gue gak mau kasih tahu lo sebelum tryout, takut lo gugup. Iya. Lo juga pernah bilang kan nilai lo bagus di sekolah yang dulu. Kita cuma gak mau orang ngerasa minder atau apa. Selain itu, kalau lo tahu di sini banyak orang-orang sinting, Mungkin lo bakalan pindah. kita gak mau lo pindah. Makanya kita gak kasih tahu. Tunggu. Apa yang belum kalian kasih tahu sama gue? Jujur ya, Nay. Sebenarnya Ray yang kemarin kita ceritain itu cuma sebagian kecil kegilaan yang ada di Semansi. Halo Ra, gua main ke rumah lu ya sekarang. Jawab, kalau lu gak jawab gua kesana sekarang. I'm going through a drought. You don't
even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Ray belum masuk juga. Bego, gak masuk sebelum udah tetap jenius. Lo ngarepin apa? Tapi minggu ini banyak guru yang bahas bocoran soal. Seenggaknya kita tahu apa yang dia gak tahu. Kapan sih lo nyerah buat ngalahin Raiden? Lo bahkan tahu sampai kapan. Sampai jadi peringkat 1. Emangnya lo mampu? Udahlah, terima kenyataan aja. Ray lebih pintar dari... Berisik. Setelah kita lulus, perjuangan lo buat lebih cerdas dari Ray itu sia-sia. Hidup gak butuh pintar-pintar amat, cuma butuh waras aja. Tapi biar gue waras, gue harus kalahin Ray dulu. Dih, ribet banget. Tapi menurut lo, sini dia bakal masuk? Dia gak pernah bolos TO atau ujian. Mana mungkin dia rela gue jadi peringkat pertama gara-gara dia gak masuk. Sialan kamu, dasar goblok, gak tahu diri, gak ada otak kamu ya. Mama dia dulu bisa gak? Jangan kurang ajar lah kamu teriak-teriak. Anak gak tahu diuntung. Emang kamu pikir mama kerja ini buat siapa? Ternyata lo di sini. Lihat dokumen di atas, sayang. Ayo, keburu telat. Lo udah belajar ya? Ya iyalah, namanya juga murid baru. Pasti lagi rajin-rajinnya. Iya nggak? Iya, belum kenal tuh malas kayak lo. Ih, emangnya kalian nggak pada belajar? Ya enggak lah. Ngapain? Udah nggak ada harapan juga. Anak sini kan ambis semua. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini kita akan melaksanakan tryout dalam rangka mempersiapkan ujian nasional. Sebelum memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kalian boleh login ke akun masing-masing. Kemudian kertas absen ini akan diberikan ke nomor absen pertama dan diteruskan nomor absen terakhir. Ada pertanyaan? Bu, ada murid baru, mungkin akunnya belum sinkron. Oh iya, mana murid barunya? Saya, Bu. Siapa nama kamu? Ayo. Satu orang tidak hadir. Ray Gantara ada? Ray sudah tidak masuk hari ini. Susah nggak, Nay? Gak terlalu kok. Ya elah, anak ambis ditanyain. Kan udah belajar semalam. Saski mana? Belum kelar kayaknya. Waktunya masih sisa 10 menit. Tapi gue nggak percaya dari bolos. Tapi kata kalian Ray sering bolos. Iya, tapi kalau misal lagi ujian atau tryout gini, dia masuk kok. Pastinya dia yang bakal maju ke peringkat pertama. Tadi aja ada yang ngucapin selamat. Pasti masuk TV lagi tuh. Kok bisa sih sekolah kita masuk TV terus? Bayarlah. Nyaris semua stasiun TV lokal dipegang sama sekolah. Makanya kalau ada berita buruk pun nggak bakalan bocor. Banyak banget duitnya. Nggak tahu aja kayak itu duit dari mana asalnya. Dari mana emangnya? Kalian kenapa sih? Udah tahu guys SPP lo berapa? Katanya tagihan tiap bulan langsung dikirim ke rekening orang tua murid. Gue kira standar mahalnya kayak sekolah swasta pada biasanya. Iya, tapi itu buat kelas 10 sama kelas 11. Begitu naik kelas 12, peraturannya berubah. Berubah gimana? Biaya SPP lo tergantung peringkat paralel di tiap tryout. Sewa mandiri, dia ada 1 bulan sekali. Semakin tinggi peringkat lo, semakin kecil biaya yang harus dibayar pada bulan itu. Kalau lo masuk 3 besar, gratis SPP. Hanya jangan sampai peringkat lo turun. Orang tua lo bisa makan lepian nanti. Tapi ibu gue gak pernah cerita apapun soal ini sama gue. Karena sistem ini sifatnya rahasia. Nailah siapa anjir? What the fuck? Nailah anak baru itu ya? Namanya Aureta Magnolia. Cantik, kaya, dan berbakat. Putri tunggal Dewan Sekolah dan pemilik perusahaan Wiratama Global Indojaya.
peringkat paralel keempat selama 2 tahun berturut-turut. Lo yang namanya Naila? Jawab. Lo yang peringkat pertama. Lo bisu. Perlu gue bawain penerjemah bahasa isyarat? Cukup. Lo jangan ikut campur masalah gue, Ra. Lo yang gak bingung sama gue, Bang Princess. Ya, kemarin kan udah habis. Bisa gue. Bener dari. Mau kemana? Buang. Pulang mana? Oke juga lo jadi cewek. Maksud lo apa? Kita kan cuma nanya baik-baik. Kok keras mbak? Omi! Bapak-bapak? Bapak-bapak? Bangsat lo! Kenapa lo ikut campur? Hah? Dan Ayo, kacamata lo. Maaf banget ya. santai, Gue ganti. nggak perlu. Beneran. Beneran? Mungkin udah waktunya gua ganti kaca primitif ini ke kaca yang lebih modern. Thanks ya udah bantuin gue. Ya sama-sama. Kalau gitu gue duluan. Oke. Rumah lo deket sini. Mau gua anterin pulang nggak? Gak apa-apa. Rumah gue deket sini kok. Ya udah, hati-hati. Lo juga. Gak sengaja. Gak tau buka. Ini bukan apa-apa kembali larian. Kenapa lo tadi? Monyet. Karena kelakuan emang mirip. Monyet jenis apa? Tantan, babon, atau? Lo mau pamer sama gue kalau lo tahu spesies lo sendiri. Beli di mana? Apaan? Ngomong itu beli di mana? Mundur gak? Kalau gue mundur mau apa? Ya Tuhan, kok lo bisa kayak gini sih, Nay? Aduh, tadi ada yang ngepet gue di parkiran. Hah? Serius? Gak ada otak sih. Lo liat pentingnya nggak? Gue lihat, tapi dia nggak pakai atribut. Nggak pakai atribut? Nggak mungkin sih. Bukan lah, dia nggak pakai atribut. Banyak kali. Ya kan mana tahu. Udah, ini kita mau KS. Beresin dulu ini pakai alkohol, jangan infeksi. Udah, yuk. Ayo. Oh ini Bi, yang kapan kemarin ngadengin gue. Bener bos, katanya lo mampus gara-gara kebanyakan ngerokok kemarin. Kenapa Wi? Gara-gara kita ketemu ngerokok bareng. Sementara gue di sekolah enggak. Bukan. Alasan aja deh bos. Lu gak tahu namanya sekolah ini tanpa lu. Gue pikir gak ada gue lo bakal peringkat pertama. Ternyata lo lahir cuma buat jadi nomor 2. Jaga ucapan lo. Sorry, boleh minta ice bag? Duit? Oh bisa. Lo habis berantem? Biasa, habis diajarin. Serius lo? Dia udah masuk? Udah. Gila ya itu cowok, baru sekali masuk aja udah mukulin orang. Ya lo nggak apa, Wi? Percuma, yang ada nanti gue makin diajar. BTW tangan lo kenapa? Serempet orang di parkiran. Terus lo ngapain orangnya? Ya tampar. Serempet juga lo. Naik, kenapa, Wi? Dari ke kelas, dia nyariin cewek yang tadi pagi dia tabrak di parkiran. Dia juga bilang namanya Naila Dirgantari. Sekarang Ray di mana? Masih di kelas. Ray, jangan gila.
Gue harus ke kelas ketemu sama Ray. Gini, yang katanya peringkat pertama di sekolah. Gue gak tahu, justru cewek kaya lo yang bisa jadi peringkat pertama. Maksud lo? Aneh aja. Menurut gue, lo jauh di bawah kualifikasi. Kualifikasi? Penting banget masuk kualifikasi lo biar bisa peringkat pertama. Lo bisa dapat nilai setinggi itu, mungkin lo karena beruntung, atau mungkin lo belajar mati-matian sebelum TO. Tapi yang jelas, lo gak segini yang orang-orang pikir. Kenapa? Lo takut kalah saing? Lo takut karena orang-orang bilang gue jenius? Lo takut peringkat lo turun? Atau lo takut kalah? Kalah sama lo. Gini aja, kalau emang gak bisa ngalahin gue dari TO2, lo bisa minta apapun dari gue. Kenapa? Lo gak yakin bisa ngalahin gue? Kalau gue menang, lo dilarang sama gue seumur hidup. Deal? Lo kenapa sih? Lo tau, tadi gue ketemu Ray, terus dia ngajakin gue tanyakan buat ikutin dia di tahun 2. Terus dengan pedenya gue bilang iya. Udah gila. Lo mikir apa anjir? Gak mikir, gak ada otak gue. Emangnya lo ketemu Ray di mana? Di perpus. Lo mau ngapain, Nay? Belajar. Hah? Kalau gue gak belajar dari sekarang, kapan gue bisa ngelatin Ray? Gue mana terpampat, gue terkeroy. Gue udah koma nih. Assalamualaikum. Anak-anak, kalian pasti bertanya-tanya kenapa dikumpulkan di sini. Sayang sekali, ada beberapa kerusakan di lab komputer. Tapi setelah dirundingkan, TO2 mandiri akan tetap dilaksanakan. Menggunakan lembar jawaban, soal dicetak, dan kalian akan diminta menulis jawaban pada LJK ini. Sejauh ini ada pertanyaan? Kalau kalian sudah paham, kita akan mulai tesnya. Paket soal sudah ada di meja kalian masing-masing. Durasi tryout 2 jam. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Aureta. LJK saya besok, Pak. Boleh diganti yang baru? Ini Pak. Bapak dipanggil ke laboratorium. Kayaknya penting banget Pak soal kerusakan komputer. Oh iya? Iya. Biar ini soal sama jawaban biar saya jagain aja Pak. Tenang, gak bakal saya apa-apain kok Pak. Masa nggak percaya sama saya? Ya udah, kalau gitu kamu tunggu di sini dulu ya. Siap Pak. Woi, ngapain? Bukan urusan lo nggak apa-apa. Gua tahu lu gak mau keluar dari 4 besar. Maksud lo? Lo bisa dapetin apa yang lo mau tanpa harus ngelakuin hal rendah kayak ini. Gua pastiin lu gak bakal keluar dari 4 besar. Kenapa lo yakin banget gue gak bakal keluar dari 4 besar? Karena gue yang bakal keluar dari 4 besar.
Bisa. Serius loh. Tapi di sini, lihat. Itu nama dia anjing. Kok Den? Apa? Minggir. Oh iya. Tingkat gue. Tris, lo mau kemana? Begini Bu, mungkin pasien terlalu lama belajar, sehingga ada kerusakan di otaknya. Hasil pemeriksaan, pasien terkena penyakit autoimun, di mana antibodi tubuh menyerang sel-sel otak sehat dan mengakibatkan peradangan otak. Mungkin ada tekanan dari orang tua atau dari sekolah? Apakah ada tindakan yang harus kita ambil, Dok? Pasien sementara ini hanya dirawat inap saja. Saya akan membuatkan resep obat-obatan yang bisa diambil di apotek. Baik, terima kasih banyak, Dok. Untuk biaya pengobatan akan ditanggung oleh pihak sekolah. Bu Aldis cukup meyakinkan orang tua untuk saya rasa mereka tidak akan tinggal diam, Bu. Ayah dan ibunya ini pemilik salah satu perusahaan media massa. Reputasi sekolah seketika akan hancur. Saya rasa para pemerintah harus menyelesaikan hal ini secara pribadi, Bu. Baiklah, kalau begitu saya akan menunggunya. Siapa nama ibunya tadi? Trisa. Trisa dia. Kita harus lakuin sesuatu. Gak ada yang bisa kita lakuin. Kita bisa ngasih tahu semua orang apa yang terjadi sama Trista. Bu Nadia mungkin bisa bungkam media, tapi Bu Nadia gak bisa bungkam kita. Gimana lo bisa ngelakuin itu tanpa ngancurin reputasi sekolah? Reputasi? Lo masih mikirin reputasi yang bikin anaknya masuk rumah sakit? Ada sekitar 21 SMA di Subang. Apa? Ada 21 SMA di Subang. Tapi kenapa lo milih pindah ke Semansi? Lo cerdas, lo bisa masuk UNIF tanpa tes, lo bisa dapat beasiswa ke luar negeri, dan lo bisa ngelakuin apapun yang lo mau. Tapi itu poinnya, tanpa Semansi lo cuma bisa, tapi dengan masuk Semansi semuanya jadi pasti. Ada ratusan murid yang masa depannya terjamin. Dan lo tahu itu karena apa? Reputasi kan? Kalau ngancurin reputasi Semansi, lo sama aja ngancurin masa depan siswa, termasuk kita. Termasuk masa depan Trisa kan? Gue tahu lo bakal larang sama gue untuk enggak ngelakuin hal bodoh ini. Tapi gue gak bisa diem aja. Dia temen gue, sahabat gue, dan gue gak bakal ngebiarin sahabat gue jadi korban sistem sekolah. Dan gue gak bisa diem aja. Lo gak akan menang. Kamu lo kena brain damage. Karena waktu belajarnya sesuai kapasitas otak, bukan sistem sekolah. Jadi maksudnya ini salah Trisa? Waktu belajar di sekolah 8 jam. Kalau temen lo milih les atau belajar di rumah, jadi di luar tanggung jawab sekolah. Di luar tanggung jawab sekolah? Sekolah yang ngadain sistem peringkat. Mereka yang buat semua siswa jadi tertekan. Mereka yang buat siswa semua jadi saingan. Dan ini bukan di luar tanggung jawab sekolah. Kalau pakai logika bukan emosi, lo bakal setuju sama gua, Nay. Emang cuma logika lo doang kan yang paling benar. Asal lo tahu, gue lebih milih jadi orang emosional daripada gak punya hati. Hari ini Ibu membawa kabar berita duka. Telah meninggal dunia teman-teman kita semua, teman-teman kalian semua, yaitu Trisa Zia. Tepatnya pada tanggal 29 Oktober kemarin di rumah sakit. Saya mewakili Dewan Sekolah, seluruh guru dan staf jajaran sekolah mengucapkan turut berduka. Ibu benar-benar gak akan kasih tahu penyebab kerusakan otak Trisa disebabkan karena sistem peringkat sekolah. Sistem peringkat? Penyebab kematian adalah ranah privasi keluarga. Dan apapun penyebabnya, saya pastikan itu di luar tanggung jawab sekolah. Kita semua belajar karena sistem peringkat. Dan ibu bilang ini di luar tanggung jawab sekolah.
Secara logika, sekolah tidak pernah memaksa kalian belajar secara langsung. 8 jam, 12 jam, itu pilihan kalian sendiri. Secara logika, kita nggak akan ambil pilihan itu kalau nggak ada tekanan. Sekolah harusnya bukan cuma peduli sama nilai kita. Harusnya sekolah peduli sama mental kita, bukannya sibuk mencetak orang-orang ambisius yang gila akan nilai. Yang selama ini sekolah bukan hanya masang harga di otak kita. Kita nggak akan bisa milih, Bu. Kita nggak akan bisa milih mau punya kemampuan otak seperti apa. Dan kita juga nggak akan bisa milih punya orang tua dengan finansial seperti apa. Apa sekolah tidak pernah menginformasikan kepada ibu dan ayah kita seberusaha apa kita di kelas? Atau yang dikasih tahu hanya lembar tryout per bulan saja? Berapapun nilai kita, berapapun peringkat kita, berapapun hasil ujian nasional kita, bukannya kita semua sama-sama siswa di sekolah ini? Bu Nadia, tanpa mengurangi rasa hormat, saya mendukung sistem ini dihapus. Kalian harus mengusulkan kepada Dewan Sekolah, dan itu tidak cukup untuk 1 suara. 2 suara. 3 suara. 4 suara. 50% dari sekolah ini, itu dari rekening papa saya. Jika saya bergabung, apa sudah cukup untuk mengubah sistem? Poin akan diakumulasikan ke nilai akhir ujian sekolah kalian. Sanksi tipe B dan Atas dasar apa? Speak up soal musibah sekolah ini. atas dasar mengadakan kericuhan. Kericuhan? Tidak, Pak, sekolah baru aja butuh 1 murid. kalian tidak punya bukti apa-apa soal itu. Ini namanya menyebarkan berita bohong. Saya juga tahu sistem pendidikan ini bukan sistem yang terbaik. Ya, kalau gitu kenapa? Tapi sistem pendidikan ini sudah berjalan selama bertahun-tahun dan membawa sekolah kita ke puncak. Ini 2 bulan terakhir sebelum ujian nasional. Kalau sampai kasus Trisa diketahui media, maka masa depan ratusan siswa akan dipertaruhkan. Sekolah hanya berusaha melakukan yang terbaik. Yang terbaik? Lalu yang terjadi sama Trisa itu bukan salah sekolah, itu yang namanya terbaik. Pak, sekolah terlalu banyak makan korban. Kalau kasus ini terus berjalan, bakal banyak Trisa-Trisa yang lain. Bapak bakal diem aja. Kalau sekolah ini sekolah terbaik, sekolah gak bakal makan banyak korban. Anjing, ini namanya yang jadi murid. Ganti-ganti aja gak sih? Gue bayarin kan lo semua. Kasian, terus kita bakal ngomongin hukum ya? Lo bisa stop ngeselin sehari aja gak sih, Kak? So, mereka gak bakal ngebuat kita berlima. Lo gak bakal bisa jamin. Bisa. Kita sekarang, apa tanda sekolah ini? Rank pertama di pemeringkatan nasional. Tepat sekali. Ada 3 pilihan dan 3 lagi buat jurusan IPA. Supaya mahasiswa yang nyaman di rank pertama nasional, berarti mereka harus dapat rank pertama kan? Gimana kayak gitu? Jadi, Ray adalah jaminan perminatan fisika. Kimia bergantung sama Dean, di biologi ada Vira, dan bahasa Indonesia dan lain. Gue sendiri nggak pernah turun dari nilai tertinggi bahasa Inggris. Artinya, kalau sekolah kehilangan salah satu dari kita berlima, mereka bakal gagal jadi rank pertama nasional. That's why mereka akan pernah ngeluarin kita, karena mereka butuh ini. Bokap lo gak pernah ngebutin sahabat dokter itu, tak? Aneh, gue juga baru sadar kalau bokap gue nggak pernah nyebutin siapa nama pemilik sekolah ini. Jadi intinya, kalau kita mau sistem ini dihapus, kita harus kepikiran direktur kan? Gimana caranya lo mengubah pikiran yang lo gak tahu itu siapa? Gue udah bikin soal ini. Lo inget apa yang kata Pak Gur kemarin bilang? Soal suara, kalau hasilnya 50% tambah 1, Dewan bakal langsung turun tangan. Yang intinya, kalau kita melakukan sesuatu yang cukup kontroversial dan bikin posisi Dewan terancam, Ada kemungkinan direktur juga bakal turun tangan. Dan ide lo? ya, apa yang jadi dasar sistem peringkat ini? Kebijakan Dewan? Nah, habis. Reputasi sekolah. Selisih antar nilai. Nah, kalau nggak ada selisih antar skor kita, nggak ada yang namanya peringkat, semua orang ranking pertama, dan nggak ada SPP, otomatis sistem tokal ini hancur. Tunggu. Maksudnya, lo mau bikin ribuan siswa dengan rentang IQ yang beda ini dapat skor yang sama? Kita nggak butuh IQ yang sama, kita cuma butuh kunci jawaban yang sama. Lo mau bikin siswa sekolah nyontek kunci jawaban? Lo pikir ini bad genius? Udah mikirin caranya? Belum, tapi pasti ada Gak ada jalan salah sama Nay. Kita
Sebelum masuk bang mesin gak ada yang bawa apa-apa. Semua besok bener-bener bersih. Cuma boleh ada komputer dan bawa poin dari sekolah buat isi presensi. Lo bilang apa tadi? Cuma boleh ada komputer dan bawa poin dari sekolah buat isi presensi. Presensi. Kertas ini bergerak melewati semua meja labcom. Kita cuma perlu masukin semua kunci jawaban ke kertas ini. Itu gampang kan? Nomor siswa diurut sesuai urutan daftar ulang waktu kita kelas 10. Artinya nggak akan ada yang menyadarkan. Semisal kalau kita ganti digit terakhirnya menjadi kode rahasia kita. Contoh 0 untuk A, 1 untuk B, dan seterusnya. Gak bakal ada yang nyadar kalau presensi ini adalah kunci jawabannya. Masalahnya, kertas presensi selalu dicetak pagi-pagi di TU. Gimana caranya kita masukin kunci jawaban ke kertas presensi sebelum tryout dimulai? Ada satu cara kan? Maksud lo? Sabotase. Ray, lo harusnya nggak perlu ngelakuin ini. Lakuin apa? Belain gue tadi di kelas. Siapa yang belain lo? Lo serius? Ya gue juga serius. Dengerin Ray, gue bener-bener apresiasi bantuan lo di kelas. Tapi gue gak bermaksud bikin antara ibu lo atau... Gue. Iya, Ya apa? gue gak mau bikin lo harus milih antara ibu lo atau cewek lo. Puas. Banget. Deket sama lo bikin gue sadar, sayang sama orang tuh bukan berarti kita harus berada di tempat yang sama. Justru untuk lebih banyak keberanian buat melawan mereka dan mengungkapin bahwa yang mereka lakukan itu salah. Ini gak ada bawa HP kan? Oke, semuanya udah beres. Pesan gue yang terakhir, jangan buang-buang waktu. Dan patuhin rencana. Gak ada kesalahan, oke? Yuk, sekarang mulai. Sekarang, kalau semua bisa fokus, dengerin gue. Kita gak punya banyak waktu. Komputer utama, bukan tempat satu-satunya soal tryout kan? Ya. Kalau Pagum, baru masukin soal-soal jam 7 malam, artinya Bu Nadia baru setuju siang tadi. Nyokap gue bukan tipe orang yang suka bawa dokumen ke rumah. Bisa jadi soal-soal itu ada di ruangan ini. Guys, lihat gue nemu apa. Tapi apa hubungannya dengan soal-soal itu? Kita cuma butuh Kunci jawaban. Karena kita gak bisa dapetin itu, sekarang kita bikin kunci jawaban sendiri. Lo gila? Lo mau kita semua kerjain nulis 60 soal ini sekarang di ruangan gelap ini, sementara petugas patroli bisa datang kapan aja. Lo ada ide lain? Gak ada alat tulis, gak ada lembar jawaban. Mustahil kita bisa hafalin dan hitung semua permapelnya. Siapa yang bilang mustahil? Cuma lo yang punya IQ 143 di sini. Lo gak bisa samain kemampuan kita semua. Bisa. Kita belajar di kelas bimbel yang sama selama berbulan-bulan. Kalau gue bisa ngerjain soal-soal ini sekarang, artinya lo juga bisa. Lo semua cuma perlu percaya diri. Percaya diri? Lo bisa percaya diri karena lo jenius. Lo bilang gitu karena lo selalu jadi yang pertama, Ray. Lo mau tahu apa yang bikin gue selalu jadi peringkat pertama? Apa? Bukan karena gue lebih jenius, tapi karena lo semua mikir gitu. Selama ini, lo semua selalu mikir gue lebih jenius. Yang lo gak tahu adalah jenius itu bukan spesialisasi, jenius itu mindset. Jadi sekarang waktunya lo ubah mindset lo. Semua materi UN udah lo kuasai, dan murid paling jenius di sekolah ini adalah lo semua, bukan Ray Gantara lagi. Apa yang kalian lakukan? Ibu bilang, ibu mempertahankan sistem ini karena melindungi kita dari direktur. Itu semua bohong kan, Bu? Siapa bu? Siapa direktur sekolah ini? Ibu. Direktur sekolah ini adalah Ibu, Ray. Dulu, seorang laki-laki menghampiri ibu. Dia bilang ayahnya membangun sebuah sekolah dan mewariskan kepadanya. Di sana terdapat sistem yang diwariskan. Tadinya sistem itu adalah sistem yang sempurna. Namun, sistem itu berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Ibu bilang sistem itu harus dihapus, namun direktur tidak setuju. Ibu bertahan di sana karena ibu jatuh cinta. Tapi kemudian dia menikah.
Dan pukulan terakhir yang ibu dapatkan adalah datangnya surat dari direktur yang tidak lama setelah itu dia meninggal dunia. Direktur menulis bahwa dia tidak pernah menceritakan tentang sekolah ini kepada keluarganya. Dia juga tidak akan mewariskan sekolah ini ke tangan anaknya. Jadi dia mewariskan sekolah ini ke tangan ibu begitu saja. Karena dia berharap ibu akan menghapus sistem peringkat dan mengakhiri kekacauan ini. Dan kamu, Naila, saya yakin kamu lebih tahu tentang itu. Jadi direktur sebelumnya adalah Papa